Halo guys, kembali lagi di channel aku. Sekarang aku mau bahas yang episode 2-nya nih. Berawal dari Kang Wo yang ingin menjual jam tangan limited edition di sebuah toko gadai, jam itu pun dihargai 1,5 juta. Namun Kang Wo merasa terlalu rendah karena limited edition. Setelah berdebat, Kang Wo akhirnya menerima tawaran itu. Dan dia pergi sembari bilang jamnya palsu. Dia berencana mau beli motor. Nggak taunya sekelompok gangster datang langsung nyerang Kang Wo. Setelah berhasil kabur dari bengkel, dia pun dikejar oleh sekelompok gangster sampai ke pasar. Kang Wo sempat terjatuh dan lari muterin area pasar itu. Lalu ada satu gangster yang badannya gede manggil Kang Wo yang mau kabur. Dia pun dibuat KO dengan satu pukulan. Kang Wo pun tiba di sebuah pelabuhan setelah lari dari para gangster yang mengejarnya. Dia nelpon temannya kalau gangster itu kenapa ngejar dia. Dia pun meminta uang untuk segera pergi dari situ, karena situasi di sana akan berbahaya bagi dirinya. Scene lain, Detektif Won Seok menemui Komandan Choi untuk memberikan berkas kriminal yang terbaru. Kemudian dia mau minta tanda tangan Komandan Choi sebagai fansnya. Selain itu, dia meminta untuk bergabung dengan timnya Komandan Choi, yaitu tim Grey. Hal ini agar dirinya bisa berguna bagi manusia. Saking gak enaknya, dia bilang akan disampaikan ke pusat dulu. Berpindah ke Suin. Ketika dia lagi bekerja, tiba-tiba Chulmin datang dan mau ngajak ngobrol-ngobrol. Ketika mereka ngobrol, Chulmin berusaha untuk mengambil rambutnya Suin untuk dilakukan tes klinik, memastikan dia parasit atau bukan. 가만 있어봐. 너 여기 새치 있다, 새치. 저 새치 없는데? Selain itu, Suin dikasih gantungan kunci. Ketika Suin ingin pulang, tiba-tiba ada dua parasit memaksa Suin untuk ikut dengannya. Karena takut akan menimbulkan masalah di sekitarnya, Suin pun ikut masuk ke dalam mobilnya. Di sisi lain, Kang Wo rencananya mau ngeliat gereja Saijin itu. Ada apa sebenarnya di dalam sana? Ketika itu ada satu mobil yang datang. Suin keluar dari mobil itu dan ternyata dia masuk ke dalam suatu bangunan seperti gereja yang dibangun kelompok parasit itu. Setelah Kang Wo merasa ada yang aneh dengan bangunan itu, dia penasaran dan dia mau masuk ke dalam bangunan itu. Sebelumnya, dia WA temannya untuk menunggu terlebih dahulu. Masuklah Suin ke dalam gereja itu. Ternyata di sana cukup banyak kelompoknya dan ada pemimpin yang mengorganisir kelompok itu. Salah satu kelompok mereka memberikan informasi bahwa teman sejenisnya telah ditangkap oleh pihak kepolisian. Dia dimanfaatkan dan dijadikan umpan untuk menemukan parasit lain. Dan dalam waktu dekat ini akan menemukan kelompok parasit ini. Pemimpin itu menjelaskan bahwa kita sebagai parasit dilahirkan dengan perintah dan naluri sederhana. Kemudian dia memprovokasi kelompoknya. Saat ini pihak kepolisian sudah berada di kota tempat kelompok itu bersembunyi. Di sisi lain, Kang Wo masuk ke dalam gudang itu. Dia pun kaget. Ternyata di sana banyak korban manusia yang dijadikan makanan para parasit itu. Gudang itu dijadikan tempat penyimpanan makanan, guys. Karena ada yang datang, Kang Wo pun bersembunyi. Ternyata yang datang adalah parasit penjaga gudang itu. Merasa ada yang aneh, penjaga itu berputar-putar mencari di sekeliling gudang itu.
Kang Wo melihat sosok adiknya yang telah dibungkus di dalam plastik. Dia pun merasa sangat terpukul melihatnya. Dia langsung menghujam si parasit penjaga itu. Melihat parasit itu belum mati, dia segera pergi dari tempat itu. Karena teriakannya Kang Wo, semua kelompok parasit yang ada di gereja mendengarnya. Pemimpinnya meminta agar seluruh anggotanya menunjukkan kemampuan dengan menangkap Kang Wo, dan kelompoknya segera ngejar si Kang Wo. 침입자들인가? 뭐라는 거야, 이씨. 꺼지라고! Apes bagi Kang Wo ketika hendak ingin lari, dia ketemu gangster yang pernah ngeroyok dia di bengkel motor. Kang Wo memintanya untuk segera pergi karena yang mereka lawan ini bukan manusia biasa. Alhasil mereka nggak percaya sama omongan Kang Wo dan langsung ngerasa sok jago. Maka dari itu, mereka berubah jadi sop ayam bagi kelompok parasit, guys. Kang Wo pun kabur dari tempat itu dan ketemu Suin. Mereka segera menemui temannya Kang Wo, yaitu Kyu-min yang sudah janjian sebelumnya di pom bensin. Suin yang dalam keadaan panik ingin melapor ke polisi. Tapi tiba-tiba parasit itu pun langsung ngejar Kang Wo yang kabur. Di tengah perjalanan, Kyu-min ternyata ingin melenyapkan si Kang Wo. Karena dia disuruh oleh Jong-do, karena ia ingin berdamai dengan gangster Yung Don-po dengan menjual Kang Wo sebagai tumbalnya. Parasit itu datang dan langsung menghantam si Kyu-min. Suin pun berubah dan gak tinggal diam. Dia melawan sesama jenisnya karena merasa dirinya dalam keadaan terancam. Mobil pun terpental ke pinggir jurang, guys. Kang Wo berusaha untuk keluar dari mobil itu, tapi ia malah terlempar keluar. Suin pun terpental dari mobil itu. Dia pun hampir tewas dari serangan parasit itu. Suin yang berubah jadi parasit terpaksa melawan sejenisnya untuk keberlangsungan hidup inangnya. Kalau inangnya mati, maka parasit itu pun juga akan mati. Gak lama kemudian, perkelahian itu pun berhenti. Parasit laki-laki ini pun bilang kenapa dia melawan sesamanya. Bukankah kita ini sejenis? Dan dia akan melaporkan ke ketua karena Suin dianggap sebagai ancaman bagi kelompok parasit lainnya. Suin gak biarkan dia ngelapor kejadian ini. Pas lagi asik-asiknya terbang, jurus Dalsim pun keluar dan menghantam dia. Seketika itu dia tewas. Suin pingsan karena sudah 15 menit si parasit menggunakan tubuhnya Suin. Ia pun segera menolong Kang Wo yang sudah di ujung jurang. Tiba-tiba, Kang Wo diselamatkan oleh parasitnya Suin. Di sisi lain, Komandan Choi memeriksa berkas-berkas kejadian kriminal yang diberikan Won Seok. Sampai di sini dulu episode 2-nya. Terima kasih sudah menonton ya. Sampai jumpa di next video. Bye-bye.